Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai kuliah tentang Big Data dan Data Science pagi ini. Kita akan membahas mengenai tantangan Big Data. Jadi sebenarnya ini bahkan materi yang berulang sih. Karena waktu itu kita udah sempat bahas, nanti kita akan lihat bahwa memang ada beberapa yang kita udah sempat singgung, udah bahas, dan ini juga ada di tempat lain. Kalau misalnya kalian ikut kuliah masalah fintech atau apa, ini juga ada. Tapi nggak apa-apa, kita akan lihat nanti kenapa. Tapi seperti biasa, kita lihat dulu agendanya hari ini ngapain sih. Oke, bahas kuliah sebelumnya, bahas kuis, bahas kuliah hari ini, review mingguan tugas kelompok, sama preview untuk kuliah berikutnya. Oke, kita lihat dulu dari kuliah kemarin. Sebelumnya kita udah belajar apa aja sih? Association rule. Kita udah tahu apa yang namanya support, confidence, lift. Terus itu buat apa sih association rule? Buat market basket analysis. Terus dari analisa itu kita bikin pakai algoritma yang namanya a priori algoritma. Dari namanya aja dia a priori. Jadi kalau ada yang misalnya kita bikin thresholdnya 2, kurang dari 2, babat. Thresholdnya 60%, kurang dari 60%, babat. Namanya juga a priori. Terus ini ada rule selection, itu tadi. Begitu a priori algoritmnya dia sudah mulai beraksi, terjadilah yang namanya rule selection. Jadi misalnya rule selectionnya kita pilih yang tadi, thresholdnya di atas 60, jangan 60 deh, 70%. 70, di bawah 70, rulesnya dianggap nggak valid, dianggap nggak berlaku. Oke. Yang terakhir adalah gimana association rule di Orange Software. Kita kemarin udah lihat, tanda kutip ya, betapa mudahnya kita ngelakuin association rule kalau pakai software, terutama Orange. Karena sekarang gini, Orange Software itu software termasuk yang ngetop, yang beneran dipakai dan terkenal di big data. Jadi ini bukan cuma software cemen yang dipakai buat belajar kita mahasiswa, enggak. Ini bukan software yang dipakai. Oke, walaupun memang tiap software kan beda-beda kan. Ada yang dipakainya buat apa. Jadi dia dipakai buat menghandle terutama ini classification, association, analysis atau apa gitu ya. Tapi ini beneran memang software yang dipakai. Oke, nah kita lihat nih dari si kuis kemarin. Rata-rata it's very good sih. Ini untuk rules kalau A dan C, ingat kemarin kita udah belajar kan, A dan C itu beda dengan C dan A ya. Oke, kalau A dan C maka nilai supportnya berapa? 2/5. Oke, udah banyak yang benar. Nah, kalau A dan D, nilai confidence-nya berapa? 2/3. Ini juga lumayan. Kalau C dan A, nilai lift-nya berapa? 1/6. Ini juga udah banyak yang benar. Oke, kalau kita menetapkan threshold value 60%, maka manakah dari rules di bawah ini yang diterima? Confidence 2/3, iyalah, karena dia kan di atas 60% kan. Confidence 2/2, ya 100%. Ini juga diterima nih. Yang lainnya, ini confidence 1/2 kan 50%, di bawah 60. Ini kalau 2/4 ya sama aja lah, ini sama 1/2, di bawah 60. Ini 1/3, 33%, di bawah 60. Oke. Apakah tujuan dari association rules? Select all that apply. Mengidentifikasi pola yang berulang. Karena di association itu intinya kan kita pengen lihat nih, orang tiap kali beli Aqua beli apa lagi sih? Waktu itu contohnya kan. Itu kan berarti ada yang repetition kan, ada yang berulang. Terus kita juga pengen memperkirakan barang yang biasanya dibeli secara bersamaan. Ya itu tadi sama aja kan. Kita pengen lihat pola yang berulang khususnya untuk barang yang dibelinya barengan. Kalau yang sendiri itu mungkin kita kenal kemarin namanya regresi kan. Oh, Aqua penjualannya berapa sih bulan ini? Oh, bulan depan kira-kira segini. Regresi kan. Tapi kalau ini kan kita pengen tahu nih, kalau dia gerombolan kayak apa sih?
Nih Aqua, kalau sendiri kita udah tahu pakai regresi. Tapi kalau barengan, sama siapa barengannya? Aqua misalnya. Aqua sama ini nih, sama stop quote. Dia gimana ininya? Apa association rule-nya gimana? Atau misalnya Aqua sama apa sih yang agak jauh apa ya? Sama flash disk misalnya. Gimana? Ya, misal logikanya ya mungkin jauh lah, nggak ada gitu ya. Atau misalnya kalau Aqua sama ini obat vitamin, misalnya obat herbal gimana? Banyak kan? Banyak yang kita bisa lihat. Nah, mungkin ada yang bertanya, emang buat apa Pak? Iseng banget. Nah, kalau kalian ke Indomaret, ke Hero, ke Giant masih ada nggak ya? Oke, ke Hero, ke Family Mart, whatever ya. Tiba-tiba ngeliat ada produk yang dibundling, misalnya, Aqua dibundling 2 botol, roti diselotip jadi jadi 2, atau misalnya sabun cuci sama sponnya. Coba tanya deh, kenapa iseng banget si Indomaret ngebundling-bundling itu? Itu adalah hasil dari association rule. Jadi mereka udah berpikir lihat, ini kalau dibundling bisa lebih menguntungkan kita. Dalam hal ini misalnya Indomaret, Alfamart atau siapa. Jadi mereka bukannya iseng gitu bundling-bundling produk. Karena memang ada dasarnya. Inilah yang kita pelajari. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi hari ini. Big Data Challenge. Tantangannya apa sih? Jadi, kita nggak usah ngomongin big data yang gede banget. Nggak. Kita ngomongin data aja dulu. Organisasi nggak bisa berfungsi tanpa adanya data. Di era internet ini, organisasi nggak mungkin bisa berfungsi tanpa big data. Kok bisa Pak? Kalau perusahaan yang cemen, yang kecil banget gimana? Misalnya, perusahaan yang kecil, dia nggak akan mungkin bisa hidup kalau cuman jualan fisik, jualan fisik gitu ya. Mungkin dia jualan lewat GoFood misalnya. Atau dia jualan lewat Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak. Begitu dia udah masuk ke e-commerce, udah kena dong yang namanya big data di situ. Dia udah harus tahu, harus ngiklan gimana supaya kalau di search muncul paling atas. Itu udah mainan big data. Anggaplah, dia nggak mainan gituan, dia jadul banget. Dia begitu, misalnya nih, yang punyanya gitu kan, posting di Facebook lagi buka warung, itu juga udah kena ke ke big data. Karena dia berarti udah masuk ke social media. Nah, di sini challenge-nya dari big data itu pertama masalah data quality, storage, apa segala macam ya. Tapi, nah, kalau misalnya kalian tuh kan kemarin atau kapan gitu ya, Pak, saya bingung ini Pak, data ini diapain? Tenang, itu bukan cuman kalian yang kayak gitu. Berapa tahun yang lalu, mungkin sekarang juga masih ada sebagian, itu yang dialami oleh para pimpinan perusahaan. Direktur bank, apa segala macam. Mereka juga bingung, sebenarnya bukan bingung. Mereka tuh cuma mikir, buat apa sih? Ya udahlah, mendingan anak-anak marketing sama sales yang nyari-nyariin nasabah, ngapain sih kita otak-atik data? Nggak jelas gitu. Maksudnya buat apa? Bayangin kayak yang kalian waktu terima Excel dari saya nih, buat tugas kelompok. Apa sih ini? Diapain coba? Apa ini data? Ini apa hubungannya? Kalau misalnya kita pengen tahu mana produk yang paling profitable, dari mana? Apa hubungannya kalau misalnya kita pengen tahu ini nanti yang harus kita jual yang mana, yang kita harus jual ke daerah mana? Apa dasarnya? Itulah pertanyaan-pertanyaan atau statement dari para pimpinan perusahaan berapa tahun yang lalu, mungkin sebagian sekarang masih ada yang kayak gitu. Buat apa gitu? Nggak jelas. Mendingan yang pasti-pasti aja deh. Teleponin orang, datengin orang, atau misalnya ke halte, ke terminal. Ayo Giordanonya kakak, misalnya gitu ya. Atau apa gitu. Ayo ini apa sih orang jualan apa? Ini gorengan apalah itu ya. Masih pakai cara yang tanda kutip pasti-pasti aja gitu. Jadi, ini saya ambil contoh untuk yang bank.
Jadi mereka itu masih mikirnya, oh ya udahlah kita cari nasabah baru yang gampang-gampang. Atau nasabah yang lama, tawarin produk baru. Udah gitu aja. Padahal ironisnya, yang pertama kali punya data banyak itu siapa? Bank. Bank yang punya data banyak. Data nasabah. Jangankan data nasabah dalam segi jumlah. Satu nasabah, dia punya data dong. Kapan nih nasabah narik duit di ATM? Kapan nih nasabah narik duit dalam sebulan? Dalam setahun? Dalam 6 bulan? Kan punya datanya semua. Yang anehnya, bank itu saya masih sering terima telepon, saya nggak butuh produknya, dia nawarin. Itu kan yang lucu. Harusnya dia tahu dong dari mana? Dari big data. Kan, Pak ini Pak mumpung rate-nya lagi bagus nih ya, Pak ini ada produk pinjaman bla bla bla. Gitu loh. Itu menyedihkan. Oke. Nah, saya dari tahun 2008 waktu kerja di bank, saya udah mikir, saya udah buat kayak riset dan saya buat waktu itu karangan ilmiah di tahun 2012 itu orang belum zaman mainstream masalah big data gitu ya. Saya waktu itu begitu saya udah keluar dari bank, saya kerja di perusahaan IT, saya udah bikin riset itu, saya udah bikin karya ilmiahnya, saya udah publish di internet, saya udah hubungin para teman-teman di bank, bilang, "Nih loh, kalian tuh bisa kayak gini, profit bisa naik." Tapi ya itu, ya kayaknya mending pasti-pasti aja. Karena waktu itu belum ada yang ngomong gitu big data gitu kan. Jadi ini kalau ada iseng nanti kalau pas materinya saya kasih ya. Ini waktu itu saya pertama taruh di SlideShare ada, saya taruh juga waktu itu di WordPress juga ada. Jadi judulnya bukan big data karena waktu itu belum ada termsnya big data. Saya cuma bilang, "Okay, you might also want to read this." Ini kan, if you work in a bank, kamu pasti udah punya data. Nah, itu data bisa diapain? Bisa begini, begini, begini. Ya itu, makanya tadi saya bilang di awal kan, tenang aja kalau kalian bingung. Saya udah ngeliat kebingungan itu di tahun 2013. Kalau bukan kalian, cuman yang mahasiswa. Ini direktur yang hebat-hebat gitu juga tetap aja. Diapain ya? Diapain ya? Buat apa sih? Udah nggak penting gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat challenge-nya big data apa. Ini mungkin kita sering dengar masalahnya. Yang pertama apa sih? Privacy, security, analytical. Ini kemampuan analisis. Yang tadi awal saya bilang apa? Punya insting detektif. Bukan berarti cenayang gitu ya. Dia belum lihat apa-apa tiba-tiba langsung, oh saya tahu nih yang bunuh si Anu. Enggak, bukan. Analytical itu. Oke, semua data kita kumpulin, nggak ada data yang nggak penting. Semua awalnya kita anggap penting. Kita kumpulin, baru kita analisa satu-satu. Semuanya. Analytical challenge. Technical challenge apa? Ingat V-nya big data apa sih? Variety, volume, velocity, ya kan? Nah, yang waktu itu saya bilang, kita ngomongin volume itu bukan cuman ada 10 hard disk, ada 100 server, enggak, bener-bener gede banget. Karena kalau kalian misalnya nanti kalian pakai big data ini, kalian narik data dari internet misalnya, narik data dari Facebook, kalian ngambil data itu kan bisa aja nggak cuma satu orang. Kalian mau ngambil data berapa user Facebook misalnya, 1 miliar, gede banget kan? Gimana caranya? Nah, kalau misalnya di perusahaan, gimana caranya dia bisa menghandle data segitu besarnya? Baik dari sisi masalah storage, masalah tadi keamanan, masalah platform yang dipakai apa, query-nya apa, banyak masalahnya. Technical challenge kalau kita mau lihat nanti, di pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah tools-nya big data ada apa aja. Baru nanti kita bisa lihat apa sih yang dimaksud technical challenge ini. Karena kita kalau ngomongin hardware, oke lah barangnya apa sih, server, hard disk, bla bla bla. Kalau kita ngomongin operating system, platform, software, query apanya segala macam, zookeeper apanya, nanti baru kita lihat memang itu jelimet banget. Karena ya iya datanya gede. Oke, berikutnya apa? Ada hubungannya tadi dengan si analytical challenge, human resource, orangnya. Karena apa?
Oke, kita kalau ngomongin yang susah-susah apa sih? Dokter spesialis jantung atau apa ya? Hmm, psikolog spesial anak kali ya, saya nggak tahu. Tapi itu semua udah ada dari zaman waktu kuliahnya udah ada, sertifikasinya ada, gelarnya ada, segala macamnya ada. Big data relatif masih baru. Tapi yang bikin tanda kutip ya berbahaya, data itu sendiri udah lama ada. Tapi kemampuan untuk mengolah sampai di level big data itu yang masih jarang. Makanya mungkin kalian nanti sering dengar, profesi paling hot adalah data scientist, data engineer, big data, AI engineer. AI itu apa? Artificial intelligence, machine learning, anything. Karena apa? Kita nggak peduli tekniknya gimana, yang kita peduli dari data yang kita sudah punya. Udah punya loh ya. Kita bukan ngomongin kita ngambil query di internet. Yang kita udah punya. Bagaimana kita bisa narik duit dari situ. Dari data yang kita sudah punya. Belum lagi kalau kita ngomongin, oke, dari yang udah punya kita udah bisa. Sekarang kita mau narik data dari internet, data publik, data yang tersedia untuk umum. Kita pengen menghasilkan duit juga dari situ. Ya kan? Gitu loh. Itu gunanya big data. Oke, challenge-nya kita lihat tadi dari sisi misalnya apa sih? Security. Ya logic aja deh yang paling gampang. Kita udah tahu, kita udah sering dengar berita Sony waktu itu usernya kebobolan. Jadi data kartu kreditnya semua bisa diambil sehingga mereka semua jebol kartu kreditnya. Mereka mau menuntut siapa? Hacker? Nggak mungkin. Mereka menuntut Sony. Akhirnya perusahaan bisa kehilangan berapa nih? 3,7 miliar untuk setiap ada data breaching. Setiap data breaching loh ya. Setiap ada data yang dibobol, tanda kutip yang simpel aja namanya, dibobol. Kalau kalian mau tahu, saya pernah kerja di bank, faktanya. Dan saya tahu ini secara pasti. Bukan katanya-katanya, enggak. Kalau misalnya kalian dengar, oh Bank Anu dibobol. Mungkin dia dibobol sekali dalam mungkin setahun. Atau mungkin 2 tahun, 3 tahun. Kalian cuma lihat beritanya, ya 2 tahun terakhir ini Bank Anu dibobol. Faktanya, tiap bank dibobol minimal sebulan 2 kali minimal. Oke, kita tenang dulu. Masa sih Pak, nggak mungkin bla 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 bla. Makanya tadi dari awal saya kasih wanti-wanti. Saya tahu ini secara fakta. Karena saya kerja di bank, ya berapa kali pindah-pindah dan saya memang selalu berada di bagian teknisnya. Walaupun saya backgroundnya bukan teknis. Walaupun saya nggak berada di bagian teknis, tapi saya bisa ngelihat data di dalam dan saya tahu. Apalagi kalau kita nih di dalam waktu kerja di bank, begitu ada yang ngebobol, pasti rame satu bank itu. Minimal satu cabang, pasti rame. Saya kasih hintnya. Sebagian besar yang ngebobol itu orang dalam. Dan kalau kalian yang lihat di berita nih, di berita-berita di koran, siapapun yang ngebobol, orang luar misalnya, itu pasti dan harus dibantu orang dalam. Nggak mungkin nggak. Kalau nggak dibantu orang dalam, itu namanya bukan ngebobol. Itu kayak di film-film, ngerampok. Kalau dia ngebobol, karena apa? Data dari bank itu nggak semuanya connect ke internet. Jadi kalian jangan ngebayangin kayak di film hacker gitu ya, tinggal di belakang keyboard tuk 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 tuk, oh semua data bisa diambil. Kagak, enggak. Di bank itu banyak data yang sensitif yang dia nggak connect ke network. Jadi kalau beneran mau dijebol, itu orang harus datang secara fisik ke belakang keyboard di komputer yang bersangkutan. Nggak bisa dari rumahnya dia tok 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 gitu. Itu very bullshit gitu ya. Jadi harus datang. Kecuali dia kayak Ethan Hunt, Mission Impossible. Wow, dia datang malam-malam gitu kan pakai tali terus masuk. Oke. Tapi kalau enggak, yang lebih gampang ngapain sih? Ya udah temenan sama orang dalam. Masuk. Oke. Jadi di sini
Gimana caranya mencegah hal itu? Yang paling gampang mencegahnya itu gimana sih? Ya kita kasih penjagaan. Penjagaannya bisa dalam bentuk ini, dalam hal ini cyber security professional. Cuman saya pengen melangkah lebih jauh dari cuman materi ini. Karena penjagaan itu bagi saya yang paling efektif itu apa? Kita meniadakan hasrat orang untuk mencuri. Kan kalau ini, dia tahu orang ada yang pengen nyolong, dia perkuat pagernya. Ini penting, tapi ada hal lain yang secara bawah sadar dibuat supaya orangnya nggak pengen nyolong. Dan ini udah banyak dipraktekkan. Tapi ini cuma contoh kecil ya. Karena contoh yang lebih high levelnya, saya nggak bisa bilang karena nanti akhirnya kesian ya perusahaan ini ketahuan gitu caranya. Tapi contohnya gampang ini. Kalau kalian bawa mobil bagus, pergi gitu ya, penjahat yang lihat, dia nggak perlu tahu di dalam mobil kalian ada apa. Pasti akan mau ngerampok. Dari mobil kalian yang bagus terlihat di luar. Ya nggak? Kalau misalnya kalian perginya pakai mobil butut gitu ya, pick up yang udah karatan, walaupun dalamnya kalian bawa berlian 2 ton gitu ya, mungkin penjahat ngeliat juga, ih jijik ngelihat mobilnya gitu. Padahal dalamnya ada berlian 2 ton gitu. Padahal mobil yang bagus itu pemiliknya kere gitu, duitnya udah habis buat beli mobil itu gitu. Tapi tetap aja rampok pengen lihat, wah kayak keren nih mobilnya. Oke, itu dia maksudnya. Itu prinsipnya, meniadakan hasrat orang untuk merampok. Karena itu udah the next levelnya dari si data security ini. Itu udah masuk ke mind game. Tapi itu yang sekarang banyak dipakai berhubungan dengan security. Oke, tapi itu nggak masuk ke bahasan sini. Itu nanti masuk ke bahasan yang lebih spesifik lagi. Oke, yang berikutnya. Kita lihat apa nih. Ini lack of proper understanding dari massive data. Makanya kemarin-kemarin kan selalu saya bilang, kita ngomongin big data. Oh Pak, berarti itu data Excel yang recordnya 10.000, 100.000, sejuta. Enggak. Di sini saya punya data sales yang sampai 1 juta record. Itu pun bukan big data. Pertama, big data itu gede banget. Oke lah, anggaplah misalnya, mau berapa juta Pak? 1 miliar? Bukan cuman itunya. Bukan cuman jumlah rekornya. Ingat apa? Variety. Kalau kita ngomongin Excel, cemen. Isinya apa sih? Baris, kolom, huruf, angka. Bayangin big data itu. Dari tadinya data teks, tiba-tiba ada image. Tiba-tiba ada video. Videonya pun formatnya macam-macam. MP4, MKV, MPG, anything. DAT kalau zaman dulu ya, VOB. Terus tiba-tiba muncul audio. Audio juga macam-macam formatnya. Terus ntar tiba-tiba ada bentuknya teks, ada bentuknya string, ada bentuknya alphanumerik. Ntar ada kata-kata, ada paragraf, ada GPS koordinat. Wah, kebayang itu ribetnya kayak apa. Datanya udah gede banget, bentuknya random. Nah, itu bahasanya, bentuknya random. Itu yang harus dipikirin bahwa data kayak gini nggak bisa pakai statistik biasa. Nggak bisa pakai Excel biasa. Oh enggak Pak, saya punya Excel yang super canggih, saya pakai data Oracle. Nggak bisa. Karena ini ada satu apa namanya ya, tanda kutip ya, rahasia yang paling umum aja, yang paling gampang. Pak, setahu saya secara teknis kalau image itu nggak bisa Pak diolah, gimana caranya? Betul, image itu waktu diolah bukan dalam bentuk gambar, tapi dalam bentuk teks. Makanya dulu waktu awal-awal nih, kalau kalian yang suka main Twitter atau main apa kan, suka pakai tag kan. Oh, videonya misalnya apa ya, lagi berkebun. Terus pakai hashtag apa? Hashtag berkebun. Yang diolah sama Instagram itu bukan gambar kalian yang lagi berkebun. Hashtagnya. Jadi ntar dikumpulin semua gambar berdasarkan hashtagnya aja. Tapi itu jadul. Sekarang udah enggak. Sekarang
algoritmanya udah gampang untuk langsung ngelihat image dan langsung bisa bilang, oke, ini gambar kebun, ini gambar rumput. Walaupun nggak spesifik loh ya. Kalian jangan bayangin kayak di film-film gitu ya. Begitu ngeliat gambar, oh ini gambar kebun di alamat Jalan Fatmawati nomor sekian. Kagak, nggak sampai kayak gitu. Tapi paling nggak dia udah bisa bedain, ini gambar rumput, ini gambar kebun, ini gambar tanaman, ini gambar orang. Itunya. Jadi, cuman itu yang diperlukan. Itu untuk big data kita nggak perlu sampai super detail. Kita cuma perlu tahu agregasi dari semuanya kemana. Oke? Itu tadi proper understanding of massive data. Growth issues. Growth issues ini juga kalau kita sampai bisa bayangin jumlah volumenya big data itu nggak terukur, berarti kan yang masuk juga banyak. Kenapa? Karena dia masuknya bukan diketik orang. Masuknya dari mana? Internet of Things. Nih, apa? Big data. Nih, kalian semua punya HP. Nih HP diem kayak gini nih, nggak ngapa-ngapain. Dia ngirim data. Dia ngirim data apa? GPS koordinat. Atau enggak, misalnya ada incoming masuk email, WhatsApp, Facebook, anything. Data tiap detik. Ini kita lagi ngobrol, mungkin kalian ada WhatsApp masuk, ada email, ada mungkin ada yang apa sambil dengerin kuliah gitu kan, ngetik email, apa ngetik WhatsApp keluar, anything. Atau main game. Game lebih parah lagi tuh big datanya. Tiap detik kan ada koordinat kalian pergi kemana, kalian ngalahin musuh siapa, terus saat kalian dikalahkan musuh siapa, kalian pakai senjata apa. Datanya lebih ganas itu kalau game. Itu cuman per detik berapa, bayangin. Dari satu device, misalnya saya punya ada berapa device, ada 2 device, 3, 4. Wah, jadi jangan coba-coba bilang, itu cuman record ada semiliar. Triliun deh Pak. Enggak. Kita ngomongin bukan cuman size. Kalau cuman size dan dia statik, oke lah. Tapi size-nya gede, masuknya juga per detiknya tuh gede banget. Itu makanya kenapa dia perlu, tanda kutip, perlakuan khusus. Wah Pak, tapi Bapak nyuruh kita ngerjain di Excel doang. Nah, itu yang waktu itu saya udah bilang. Tools-nya itu gede banget. Makanya saya cuma bisa kasih tunjuk. Tapi tadi dari awal udah kelihatan kan, kenapa saya kasih tugasnya Excel dengan tanda kutip, dengan perlakuan khusus. Instruksinya nggak banyak. Itu termasuk tugas juga. Jadi misalnya, Pak bingung nih Pak gini. Itu yang tadi di awal saya bilang kan, kebingungan itu bukan cuma milik kalian. Para direktur bank itu tahun 2013 saya kasih tahu itu juga bingung. Apa sih buat apa gitu. Itu juga termasuk step untuk belajar. Wah, oke, memang kita harus jadi detektif. Pak, tapi pasti, betul, nggak pasti. Selama kalian melakukan sesuatu dengan dasar yang benar, dasar yang valid, itu masih lebih bagus, walaupun kesimpulannya salah, tapi dasarnya benar, itu masih lebih bagus daripada dasarnya salah, walaupun kesimpulannya benar. Karena apa? Itu kebetulan doang. Nanti begitu ada hal lain, dia pasti ada salah. Oke, growth issues. Nah, ini kita akan lihat nanti di pertemuan ke depan, pertemuan yang berikutnya minggu depan. Banyak kebingungan. Ya itu tadi kan saya bilang, Pak, kalau berarti big data cuma masalah data gede, cuma masalah masuknya gede. Enggak, masalah apa? Variety-nya kan. Variety-nya ada banyak, jenisnya macam-macam. Berarti cuma itu aja Pak? Enggak juga. Jadi itu juga ada kalau misalnya tools-nya big data itu, saya nggak bisa bahas sekarang ya, tapi tools-nya itu banyak dan ngejelimet. Jadi kalian bayangin gini, gimana ya? Saya kasih analoginya. Ini tools-nya banyak banget. Tiap tools itu punya kegunaan yang spesifik. Jadi nanti ada tools yang memang khusus cuman buat milah-milah data doang. Bayangin. Nanti ada tools yang khusus bukan nge-query, cuman buat ngebantuin nge-query. Nanti ada lagi tools yang mengkoordinir tools-tools yang lain. Nanti ada lagi tools yang cuman buat ngasih filing system.
nge-labelingnya aja. Oke, jadi wajar kalau dibilang orang yang nggak tahu pasti bingung gitu. Makanya saya bilang nanti tenang, tahan kebingungan kalian di minggu depan. Karena nanti begitu ngeliat, Pak ini banyak banget. Memang itu dia. Karena apa? Kita pertama mau mengolah data yang sedemikian besarnya dan kita juga mau memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Kalau ini saya kasih faktanya dulu. Tahu dong mobil Tesla, mobil elektrik, mobil Tesla itu. Kalian tahu nggak? Ini faktanya. Awal-awal itu banyak banget kecelakaan yang menyebabkan kematian. Ini nggak main-main loh. Mobil Tesla, banyak yang nabrak pejalan kaki mati atau mobilnya nabrak trotoar yang nyetir mati. Faktanya. Itu mobil, dia pakai big data kan. Big data awal-awal, kalau datanya belum banyak, nggak akurat. Ya nggak? Jadi, itu waktu itu banyak kejadian, tapi kenapa Teslanya nggak dibakar gitu pabriknya? Karena orang tahu, ini lagi learning ini big datanya dia. Jadi, bukan salah Teslanya, bukan salah mobilnya, bukan salah orangnya. Memang lagi proses learning. Jadi, faktanya kalau nanti ya iseng ya kalian habis kuliah ini lihat cari deh accidents Tesla itu muncul banyak dan banyak accidents-nya misalnya kalian memang terlibat di situ accident-nya itu benar-benar bikin marah gitu ya mobilnya bisa ada orang nyebrang harusnya dia berhenti dia nggak berhenti malah tambah kenceng juga nabrak tapi kenapa nggak heboh Teslanya kenapa nggak dihajar habis-habisan justru yang dihajar itu masalah pick up-nya yang begitu dilempar pakai batu pecah kacanya gitu kan. Oke, tapi intinya kalau asumsi kalau kesimpulan yang kalian bikin itu salah, selama asumsinya itu logik, masuk akal, valid, that's okay. Nggak apa-apa. Gitu. Karena yang kita lihat di sini adalah asumsi apa yang kita pakai dan kenapa. Walaupun nanti hasil akhirnya salah. Jangankan salah, itu hasilnya akhirnya kayak Tesla sampai menyebabkan kematian. Bukannya berarti kita nggak menghargai nyawa orang, tapi itu pun tanda kutip nggak apa-apa gitu loh. Ya, oke. Nah, confusion. Sekarang kita akan lihat gimana kita mengintegrating. Kita punya, kalau misalnya nih, di bank, oke lah, data punya dia sendiri, udah diolah, fine, good. Tapi kita nggak berhenti dong sampai di situ. Si nasabah bank ini, dia juga main, tanda kutip ya, main di internet dong. Dia punya apa? Instagram, Twitter, Facebook, mungkin Flickr, anything. Si bank itu, dia juga harus mengintegrasikan nggak cuma data yang dia punya. Jangan mentang-mentang, oh ini nasabah saya udah tahu dia tiap tanggal 1 narik duit di ATM sini, tiap tanggal 3 dia bayar listrik. Enggak, harus tahu lebih banyak. Karena kalau enggak, kalian si bank ini akan tetap jadi institusi yang nyebelin gitu. Kenapa? Nasabah udah punya produk A, nggak peduli apa-apa, tiba-tiba ditawarin produk B, C, D, E, F, G, H, I, J terus gitu kan. Alasannya Pak, ini rate-nya lagi bagus nih Pak, ini lagi. Padahal nggak tahu itu orang, dia appetite-nya seperti apa, dia kebiasaannya seperti apa, dia kebutuhannya itu yang nggak tahu. Makanya kenapa saya bilang kenapa jadi nyebelin, kenapa? Ini cuman istilahnya berarti bank itu nggak pengen tahu kita, dia cuman pengen ngambil duitnya kita. Kasarnya gitu aja. Nah, itu yang harus dihindari. Makanya kenapa ketar-ketir begitu melihat ada fintech. Karena kayak fintech itu jauh lebih personal, jauh lebih friendly, jauh lebih apa gitu kan. Makanya kenapa mulai berubah bank itu kan. Oke, kita akan lebih ini. Nah, gimana caranya berubah? Udah punya data, nasabah yang bersangkutan, lihat aktivitasnya di dunia seperti apa. Lihat kebiasaannya apa. Dia punya anak berapa. Ini yang paling gampang aja yang saya pernah kasih contoh. Oke,
Anaknya udah umur 15. Oh, berarti bentar lagi misalnya masuk SMA atau kuliah ya. Kuliah, dia perlu pinjaman apa enggak? Atau dia nggak suka minjem. Oke, dia perlu tabungan nggak? Kita tawarin tabungan apa? Kita tawarin investment apa? Gitu loh. Yang sesuai dengan kebutuhan dia. Dan kebutuhan tiap orang itu beda. Jangan dipukul rata. Males banget gitu kan. Adalah pukul rata. Semua orang pasti butuh ini. Semua orang pasti enggak. Tiap orang butuhnya beda. Even untuk produk yang sama. Nasabah A mungkin butuhnya hari ini. Nasabah B butuhnya besok. Even sama-sama hari ini. Nasabah A butuhnya jam 8. Nasabah B butuhnya jam 11. Gitu loh. Karena toolsnya udah ada. Jangan males gitu si banknya ini. Wah, kita nggak tahu nggak ini nggak mon gitu loh. Data analis tuh banyak banget di internet. For your info, data scientist, data analis itu banyak yang servisnya free kalau pengen tahu. Anggaplah nih kan banknya, kita nggak punya duitnya, bla 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 gitu kan. Di kaggle.com dimanapun itu ada. Jangankan kita pengen, saya pengen dianalisa data ini. Enggak, tinggal search aja. Kemungkinan besar analisa itu udah ada dilakuin orang. Kita tinggal ambil, free. Gitu loh. Oke, integrating data from various sources. Berikutnya apa? Ini yang tadi hubungannya sama dengan si human resource-nya. Knowledge profesionalnya nggak ada. Jadi, bisa aja misalnya, kita nggak ada slot nih di HRD, di apa. Nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu bahwa data itu udah megang peranan penting sekarang. Kalau zaman dulu, kalian mungkin pernah dengar, knowledge is power. Ya kan? Kalau kita boleh analogikan, data itu yang gives the power. Karena knowledge itu nggak mungkin ada tanpa data. Jadi ada data dulu, masuk, diolah, sampai jadi skill, jadi knowledge kan. Jadi ini ujungnya banget, awalnya banget. Kalau nggak ada data, nggak ada knowledge. Jadi nggak ada power. Jadi source power dari knowledge itu dari data. Gitu loh. Oke. Jadi, kita nggak punya data, data scientist mahal, bla bla bla. Yang tadi saya bilang. Di kaggle.com, datalore.com, di IBM Watson, banyak banget. Dan saya bilang ini, saya tahu secara fakta. Kenapa? Saya ikutan di situ, di kaggle.com, di Watson, di mana, di Datalore, di Google. Jadi saya banyak ngambil course di Coursera untuk masalah big data, data science. Dan saya juga udah banyak nyelesain semua sertifikatnya. Waktu pas menyelesain, saya kan pasti harus ikut andil di situ, di komunitas tersebut, nyelesain data apa, bikin data apa, update apa gitu kan, ikutan di dalam. Makanya saya tahu secara fakta, itu free, banyak yang free. SpaceX, Tesla itu ngolah datanya, itu bukan di Teslanya, community-nya yang ngolah, kita yang ngolah. Teslanya cuma ngasih data, kita olah, kasih lagi. Free. SpaceX-nya Tesla. Kita ini agak sedikit menyimpang, tapi kalau kalian bayangin, SpaceX itu apa sih? Roket dia pergi ke luar angkasa, balik lagi ke tempat yang sama ataupun ke tempat yang sedikit berbeda. Tapi intinya, itu roket bisa bolak-balik, bisa balik lagi. Sebagai gambaran, kalau kalian pengen tahu, sebelum-sebelum ini, itu roket pergi, jeger, habis, hancur. Jadi keluar, udah dilepas. Jadi bersih barang rongsokan di ruang angkasa. Kalau ini bisa balik lagi. Menghemat biaya kan. Tapi pertanyaan terbesar kan, gimana caranya si roket bisa tanda kutip diajarin supaya bisa balik lagi ke tempat yang sama, minimal nggak jauh-jauh banget bedanya. Jangan sampai dia meluncur dari Amerika, tiba-tiba ntar mendaratnya di Cilandak gitu, di Lebak Bulus, ya kan? Jangan. Kan dia harus diajarin gitu. Itu maksudnya. Dan itu saya bilang tadi, mahal, susah. Enggak. Banyak di internet. Dan free. Yang bayar juga ada, nggak mungkin lah nggak ada. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat nih, growth-nya dari si big data itu kayak gimana. Faktanya, growth-nya itu gede banget.
Jadi ini buktinya kalau perusahaan dia memakai big data, revenue jadi kayak apa. Ini dia faktanya dan prediksinya. Oke, sampai berapa miliar gitu. Ini ada forecastnya sampai di tahun 2027. Nah, di sini, ini yang saya bilang kita udah pernah ngebahas ini. Big data buat apa aja sih? Ini kita nggak akan bahas detail. Kita cuma bahas sambil lalu aja. Kita udah tahu. Oh, perkiraan cuaca besok apa sih? Besok hujan, besok nggak hujan. Wah, kemungkinan nanti jam 12 berawan misalnya. Atau anything. Tapi, di sini ada satu hal yang menarik. Dari perkiraan hujan atau nggak hujan itu, big data atau kita dengan pertolongan big data, kita bisa memperkirakan daerah mana yang ada longsor, daerah mana yang bakal longsor, daerah mana yang kemungkinan nanti tahun depan longsor. Dari apa? Presipitasi, tingkat curah hujan. Kalau misalnya dia memang kayak Bogor, emang hujan terus, ya udah. Kemungkinan ini logik aja ya. Kita nggak ngebahas detail. Oke, nggak masalah. Tapi misalnya daerah yang selama ini jarang hujan, tiba-tiba hujannya banyak, logikanya kemungkinan longsor. Itu saya kasih logik yang sangat-sangat simplistik banget, dipermudah. Itu logikanya gampang kan, masuk akal kan? Nggak pernah hujan, tiba-tiba hujannya banyak nih, berminggu-minggu atau seminggu berapa kali, longsor. Atau misalnya di Bogor yang biasa hujan, terus berapa bulan nggak hujan, baru hujan, longsor. Ya kan? Gampang kan logiknya? Tinggal kita taruh sensornya di mana, tinggal kita utak-atik datanya, dapat. Dan itu bisa banyak menyelamatkan jiwa. Jangan kita, wow tiba-tiba kaget, ada longsor, wah kenapa nih, bla gitu. Ya enggak lah. Semua itu ada datanya, semua itu bisa dianalisa. Kalau orangnya cukup iseng gitu. Tanda kutip ya, isengnya bukan berarti jelek kan, berarti ini bisa menyelamatkan nyawa gitu. Oke. Nah, di sini saya ngasih contoh yang gampang aja. Ini nggak usah dilihat ininya. Zaman dulu nih, kita nonton di mana? Di bioskop. Kita nonton di TV. Sekarang kita nonton di Netflix kan? Kalau kalian perhatiin, Netflix bikin film, ya kan? Dia bikin film berdasarkan selera kita. Oke, sampai sini mungkin kalian udah tahu. Oke, filmnya rata-rata oke sih, Netflix nggak mungkin jelek banget. Nggak mungkin. Ya nggak? Karena apa? Dia bikin dasarnya dari selera orang banyak. Tapi, ini ada satu yang saya mau kasih tahu ke kalian. Saat ini, jam ini yang nggak ada dimanapun di internet. Kalau kalian misalnya, kalian punya lagu ya, lagu. Kalian punya koleksi lagu ada 100 lagu. Dari 100 lagu, kalian udah pilih 10 yang the best. Oke? 10 yang the best dari 100 lagu. 10 itu logikanya kalian dengerin ulang-ulang. Nanti dari 10 ini akan muncul the bestnya lagi. Jadi dari 10 misalnya yang bener-bener kalian suka banget 2. Lihat nggak? Ada sesuatu yang aneh di sini. 10 itu udah the best. Udah yang kalian suka. Kalau dibandingin sama yang 100. Tapi 10 ini dikumpulin, didengerin terus-terusan. Akan muncul cuma 2. Yang 8 jadi tadinya the best. 8 ini jadi jelek. Tanda kutip jadi jelek. Tinggal 2. Ya kan? Tinggal 2 yang jadi terbaiknya. Padahal tadi 10 ini semua the best. 8 menjadi jelek karena kalian ngumpulin semuanya 10 ini. Kalau kalian nggak ngumpulin, semuanya tetap dibiarin dalam bentuk 100. Tetap yang munculnya 10 the bestnya. Nah, ini kalau misalnya Netflix atau perusahaan apapun terus-terusan bikin kayak gini, jadi logika yang gampang gini, saya akan kasih tahu dulu logikanya. Ada sesuatu yang bagus karena ada sesuatu yang jelek.
Jadi kita bisa bandingin. Oh ini bagus karena apa? Ada yang jelek. Kalau semua yang bagus dikumpulin, ini yang tadinya bagus akan jadi jelek. 10 bagus, tinggal 2 yang bagus, 8 jadi jelek. Ini teori ini belum ada dimanapun di internet, di dunia. Kalau saya bilang, saya akan menamakan teori ini superlatif teori. Jadi orang akan selalu pengen lebih lagi. Oh, bisa kuliah berapa? 5 tahun. Oh, kita 4 tahun. Udah bisa 4 tahun, 3 tahun, bisa 3 tahun, 2 tahun, bisa 2 tahun, setahun, terus gitu. Superlatif. Efek terburuknya adalah dari 10 lagu the best, yang 8 rontok tinggal 2. Padahal 8 itu sebenarnya the best juga. Itu tanda kutip ya, kesalahannya Netflix. Dia pengen bikin sesuatu yang bagus terus. Akhirnya nanti yang bagus ini akan jadi jelek. Akan ada yang jadi jelek. Dari 10, 2 memang betul jadi bagus, tapi 8 jadi jelek. Jadi harusnya dia bikin gak selalu yang bagus terus. Harus dia bikin ada 1 atau berapa yang jelek supaya yang bagus tetap kelihatan bagus. Itu yang saya belum lihat teori ini ada di internet yang lain. Jadi makanya saya bilang saya kasih nama sendiri teorinya superlatif gitu kan. Nah, di media entertainment ini kita lihat tuh banyak, nggak cuman tadi masalah penentuan selera, tapi advertisement. Yang saya waktu itu pernah bilang, kalau kalian pengen tahu seberapa mengerikannya privacy kalian sudah dilanggar, kalian nge-search aja di Google apa gitu ya, misalnya sepatu. Ntar tiba-tiba besok atau berapa jam kemudian kalian lagi search di Google, tiba-tiba akan ada iklan sepatu. Oke, mungkin itu semua ngalamin. Yang mungkin nggak semua ngalamin. Ini, saya ngomong misalnya gini, ini handphone mati loh ya. Handphone ini maksudnya standby ya, nggak off ya. Tapi layar mati. Handphone ini saya taruh sini, terus saya ngomongin, misalnya tadi saya ngomongin sepatu, terus saya search di Google, tiba-tiba muncul iklan sepatu. Scary kan? Tapi itu saya alami. Jadi walaupun lagi diem, dia juga dengerin kita. Gitu. Big data. Oke. Itu makanya itu juga dipakai buat target advertisement. Ya walaupun tadi ya privacy, scary atau gimana, tapi it's happening. It's already happened. Oke. Juga bisa ngeliat customer sentiment analysis. Yang waktu itu kita udah bahas ini kan. Kita nggak penting ini ada 1000 misalnya. 1000 nasabahnya Bank Mandiri lah misalnya. Bank Mandiri nggak penting ini nasabahnya senangnya senang banget atau bencinya benci banget. Nggak penting. Yang penting cuma 2. Mana yang senang, mana yang benci. That's it. Sentiment analysis. Nanti yang senang dikumpulin, yang benci dikumpulin. Yang benci mungkin dikasih diskon, dikasih apa. Yang senang mungkin dikasih apa. Anything. Sentiment analysis. Juga buat apa? Recommendation engine. Nah, ini sebenarnya ada bahasan tersendiri khusus untuk big data recommendation engine karena itu algoritmanya beda. Jadi misalnya kalian nih lagi baca buku, lagi apa, lihat di internet kan, lagi lihat misalnya film Revenant. Tiba-tiba di bawahnya, oh, kalian mungkin suka ini. Film ini juga loh. Rata-rata rekomendasinya benar. Karena apa? Awal-awal dulu rekomendasinya jelek, sekarang rekomendasinya udah makin bagus. Dia pertama ngeliat mungkin dari aktornya, mungkin dari sutradaranya, mungkin dari genre-nya. Itu semua juga digabung, nggak cuma lihat satu-satu. Nanti misalnya kalian lagi lihat film Revenant, terus kalian lihat rekomendasinya. Mungkin di situ ada filmnya Leonardo DiCaprio juga. Mungkin di situ ada sutradaranya si Revenant ini juga bikin film lain. Mungkin dilihat dari genre-nya. Mungkin lihat dari tahunnya, anything. Gitu. Oke. Recommendation engine. Terus juga dilihat dari churn. Churn ini yang saya bilang waktu itu saya nggak ketemu bahasa Indonesianya, tapi churn itu intinya ini orang berespon positif atau enggak terhadap campaign yang kita lakuin. Oh, kita bikin iklan, respon dia gimana? Positif apa enggak? Kalau misalnya enggak, dia pergi atau mungkin dia malahan dia nggak suka dan dia pergi, dia
Kalau bank dia tutup rekening, dia pindah, nah itu churn-nya naik. Tingkat churn-nya itu naik. Jadi itu yang mau dianalisa. Ini kenapa nih ada churn-nya naik gitu loh. Oke. Nah, ini mungkin misalnya, oh Pak saya nggak minum Starbucks. Nggak apa-apa, saya juga nggak. Tapi kita pengen menganalisa Starbucks ini bikin produk banyak banget dan dia terus bikin. Makanya saya penggemar kopi dan saya nggak suka gitu dengan Starbucks karena kopinya terlalu cemen. Tapi bagi kalian yang nggak suka kopi, mungkin kalian suka Starbucks karena dia bikin kopi yang centil-centil gitu loh. Apa saya nggak tahu ya. Mungkin ada kopi rasa stroberi lah, kopi apalah gitu yang kopinya nggak berasa gitu. Rasanya cuma banyak susunya atau apanya gitu ya. Tapi bagi yang nggak suka kopi mungkin doyan gitu. Wah, karamel macchiato, mochaccino, apalah ya itu. Nah, itu yang dan dia bikin itu ada dasarnya. Produknya nggak laku, nggak apa-apa. Yang bikin nggak mungkin dipecat selama asumsinya benar, selama dasarnya benar. Oke? Media entertainment. Ini dilihat juga dari karena apa? Tadi kan asumsi atau dasarnya. Ada ordering history-nya apa. Orang ini selalu misalnya order caramel macchiato. Jadi begitu datang, usual, biasa, iya. Atau mungkin kita tawarin pakai marknya ini Pak, biar bisa lebih dapat diskon, whatever, atau apa gitu loh. Oke, sekarang kita lihat, ini juga udah sering banget contohnya, terutama tadi yang kita udah bahas masalah si kematian, healthcare ini. Masalah, sekarang ini aja yang gampang dulu. Misalnya, kalian semua udah divaksin COVID? Udah. Oke, emang menurut kalian gimana cara sampai mereka bisa bikin vaksin secepat itu? Faktanya, untuk bikin vaksin harus ada clinical trial-nya sampai berapa belas tahun, berapa tahun. Sekarang tiba-tiba bisa langsung, oh ya Pak, karena butuh. Oke, kalau emang karena butuh, dipercepat. Kenapa nggak banyak yang mati? Karena untuk memangkas, tadinya misalnya tadinya tuh perlu waktu 15 tahun. Sekarang cuma dalam setahun bisa. Datanya yang diperbanyak. Jadi ingat waktu itu yang kita ngebahas bahwa machine learning fingerprint reader dia bisa menginterpolasikan data. Jadi misalnya datanya recordnya cuma dikit tapi atributnya banyak, kemungkinannya yang banyak, itu bisa interpolasikan oleh machine learning. Jadi yang waktu itu saya kasih contoh, ini handphone fingerprint reader. Nah, waktu kita ngetrain handphone ini pakai fingerprint reader, kita kan mungkin cuma dalam sudut 90 derajat tegak lurus. Tapi faktanya kita mungkin bisa meleset berapa derajat tapi tetap dia bisa mengenali itu fingerprint kita. Padahal datanya nggak ada, ya kan? Dia belajar, dia menginterpolasikan itu dengan bantuan machine learning. Oke, di medical research ini banyak hal lain, tapi di sini perlu saya tekankan. Kalau kalian misalnya yang pernah dengar, oh itu ada nanobot atau apa, belum ya. Teknologi belum sampai ke sana karena banyak banget videonya. Oh, ada robot yang kayak di Iron Man gitu ya. Oh, robotnya lebih kecil dari sel darah merah, dia bisa ngapa-ngapain di dalam tubuh kita. Belum. Teknologinya belum. Oh, ini udah ada kok di MIT. Enggak, belum. Belum ada. Belum ada. Jadi, oh, itu ada vaksin yang bisa kayak gitu. Terserah. Mungkin orang jahat emang banyak, tapi teknologinya belum memungkinkan. Belum bisa. Mau pengen kayak gimana, tetap belum bisa. Misalnya, oh itu si Anu, Bill Gates siapa, mau pengen mengontrol dunia. Fine, anggaplah iya dia pengen mengontrol dunia, tapi teknologinya belum memungkinkan untuk bisa bikin nanobot sekecil itu. Belum bisa. Walaupun pengen. Anggaplah saya juga pengen gitu, jadi ke Iron Man gitu kan, gitu. Belum. Even 2030 belum, 2050 belum. Kalau kalian pengen tahu, karena saya emang orangnya iseng. Kenapa belum? Itu ada alasannya. Tapi panjang banget kalau mau dibahas sekarang. Tapi tinggal kalau mau, nanti saya bisa kasih linknya, risetnya seperti apa, sudah sampai mana. Nanti kita lihat sendiri, kalian juga pasti akan dapat kesimpulan yang sama. Belum, karena memang istilahnya
levelnya belum di sana, belum sampai sana. Skill yang dimiliki belum di sana. Jadi terserah, wah ada keajaiban apa, skill-nya belum ada. Jadi nggak mungkin bisa bikin. Karena untuk bikin itu perlu material yang nggak biasa. Perlu material yang nggak besi, bukan silikon, bukan apa. Harus ada dulu itu materinya. Baru bisa bikin. Oke? Cost reduction bla 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 gitu ya. Kita bahas yang selanjutnya. Ini yang mungkin sering kita alamin. Apa tuh? Kita mungkin nggak sadar. Wah, sering belanja online gitu kan. Udah nyampe mana nih? Udah nyampe mana nih barangnya? Kan ada selalu update-nya kan. Paket sudah diinput, masuk ke hub, masuk ke mana? Oh, udah di Cikarang. Paket sedang dijemput ke penjual. Paket sedang diantar ke pembeli. Semua itu mereka. Kenapa sampai bisa? Kenapa Ninja Express bisa murah banget? Kenapa Wahana bisa murah banget? Karena dia pakai big data, nentuin rute yang paling efisien. Jadi sekali jalan nggak nyaman ngambil satu paket kan, 5. Nah di situ nentuin mana rute yang paling efisien. Intinya itu. Jadi dari rute itu dia juga bisa nentuin capacity planning tadi kan, ngambil nggak cuma satu paket, ngambil 10. Oh misalnya tiba-tiba orangnya banyak kempes, misalnya, ya kan? Ntar itu berarti barangnya diambil lagi sama yang lain. Nah itu masalah di lapangan banget gitu ya. Tapi kalau misalnya capacity planning yang lain apa? Oh tiba-tiba naik nih. Oke kita harus meng-hire pegawai temporer, driver temporer untuk apa? Karena ini nanti bentar lagi, ini Desember nih, bentar lagi Natal. Dari data cyclical, data tren kita udah tahu dong. Oh bentar lagi bakal Natal tahun baru. Ada permintaan lebih banyak, kita harus menyiapkan kapasitas. Logik dong, masuk akal kan? Gampang. Nah, smart warehousing ini yang dipakai siapa? Shopee, ya kan? Dia punya warehousingnya. Beda kan kalau kayak Tokopedia atau apa itu kan Tokopedia cuma ngasih platform penjual sama pembeli berinteraksi langsung. Kan kalau kayak Shopee, Lazada, dia punya warehousingnya sendiri. Jadi di warehousing itu jadi supaya lebih cepat ngantar-ngantarnya. Kan kalau misalnya kalian nih pesan barang, pengennya misalnya pakai same day. Begitu lihat, atau misalnya kalian pengen instan, butuh cepet nih, urgent gitu ya. Waduh, barang harga 30.000, ongkir 51.000, ya kan? Karena apa? Jauh tempatnya. Kalau misalnya akhirnya kita yang manual nih pilih sendiri. Wah, saya cari deh seller yang deketan dari rumah supaya instan, ongkir instannya lebih murah dong, ya kan? Tadinya 51.000 mungkin bisa jadi 20, ya enggak? Atau mungkin jadi 17 misalnya. Nah, itu dipakainya. Kalau tadi kan dari sisi kita bayarnya, ini dipakai dari sisi sellernya. Si dalam hal ini yang punya platform, Shopee-nya, dia menentukan titik mana di Jakarta. Ini kita contoh Jakarta aja dulu. Titik mana di Jakarta yang paling sibuk. Nah, di situ yang ditaruh warehouse-nya. Dan warehouse itu bisa pindahnya gampang. Kenapa makanya dibilang smart warehousing? Titik mungkin bisa berubah gitu kan. Oh, tadinya di sini, oh pindah ke sini, oh pindah ke sini. Itu nggak masalah gitu. Karena tempat itu pun dia nyewa, nggak harus beli gitu kan. Oke. Nah, karena semua itu jelas, customer satisfaction itu pasti akan naik. Karena apa? Kita tahu kejelasan dari paket kita ada di mana. Contoh yang ekstrim. Contoh yang ekstrim tuh gini. Kalian nunggu 5 jam, nggak apa-apa. Asal dari awal dikasih tahu. Ini barang belum tersedia, kalian nunggu ya, kira-kira 5 jam. Jadi nanti pas di jam kedua, oke, 4 jam lagi ya, jam ketiga. Kalau semuanya jelas, walaupun 5 jam, itu nggak apa-apa. Karena apa? Oke 5 jam, kita bisa ngapa-ngapain. Mungkin ada yang pergi dulu kemana, ada yang olahraga dulu, ada yang berenang, ada yang makan. Itu masih mending 5 jam daripada 2 jam atau sejam tapi nggak jelas. Silakan tunggu berapa jam? Nggak tahu, serah pokoknya tunggu gitu kan.
Itu lebih bikin marah dibanding 5 jam. Bayangin, 1 jam, 5 jam. 5 jam tapi jelas, itu mendingan daripada sejam tapi gaje. Silakan tunggu berapa lama? Nggak tahu, pokoknya tunggu terus gitu kan. Itu lebih nyebelin kan, walaupun sejam. Karena kita nggak pasti. Aduh, mau pergi nggak bisa, takut nanti ini datang, mau kemana nggak bisa. Itu yang jadi masalah kan. Tapi kalau semuanya transparan, jelas, customer satisfaction-nya akan naik gitu loh. Nah, berikutnya kita lihat di travel and tourism. Oh, kok bisa Pak? Apa hubungannya? Oke, sekarang kita lihat di travel and tourism ini gunanya buat apa sih? Yang pertama yang paling gampang aja, buat revenue management. Apa maksudnya? Apa hubungannya dengan big data? Sekarang gini, misalnya nih, ini contoh yang paling gampang aja. Indonesia gede banget. Dari Indonesia itu semua, tourism ada di mana aja sih? Objek turis ada di mana aja sih? Kita bisa petain. Kita bisa dapatkan. Oke, dari situ kita mau ngapain? Oke, justru tempat yang eksotis biasanya nggak gampang dong dijamah manusia. Bener nggak? Tapi mentang-mentang nggak gampang, boleh dong kita buat dipermudah ya kan? Misalnya, oke, misalnya apa sih? Lombok sih dulu susah, sekarang mungkin udah gampang. Anggaplah misalnya ada pantai di Lombok yang agak susah gitu, yang eksotis banget. Kita kasih rute, pakai logistik tadi kan. Rute yang paling cepat yang mana? Rute yang paling mudah yang mana? Rute yang paling bagus yang mana? Yang bagus belum tentu mudah, tapi bisa pakai mobil. Jauh tapi pakai mobil bisa. Ini yang lebih dekat tapi harus jalan kaki. Kalau semuanya itu jelas, enak. Turis kan beda-beda. Ada yang, badannya kekor. Dia emang doyannya jalan. 10 kilo, cemen, sini, gua. Tapi ada juga yang jalan sekilo udah engap. Ya kan? Kasih dia rute yang jauh nggak apa-apa, tapi bisa naik mobil gitu loh. Itu maksudnya. Ya nggak? Simple kan? Intinya cuma satu. Memudahkan manusia. Ya dong? Jadi, Indonesia kan luas banget. Ya, semua orang juga udah tahu dari zaman dulu Indonesia luas. Cuman kan orang kan punya otak gitu loh, berpikir. Indonesia yang luas, udah dipetain belum ininya? Ada di mana aja? Objek turisnya ada di mana? Oke, udah dipetain terus bisa nggak dari kita manfaatin logistiknya? Rutenya gimana? Misalnya, ini contoh aja yang paling gampang ya. Oke, Bali. Itu udah terjadi memang kan. Bali. Orang jadi kalau mau ke Bali nggak perlu harus langsung ke Indonesia kan. Nggak perlu repot-repot ke Jakarta dulu kan. Penerbangan ke Bali dari mana? Turis paling banyak dari mana sih? Australia misalnya. Oke, adakan penerbangan langsung dari Australia ke Bali. Turis mana lagi yang banyak sekarang? Cina. Adakan penerbangan langsung. Simple kan? Nggak perlu yang aneh-aneh gitu loh. Tapi dasarnya itu yang dilihat kan. Kita niatnya pengen memudahkan orang. Kita pakai asumsi berdasarkan big data gitu kan. Oke, tadi paling banyak ke Bali dari mana? Jam berapa? Kapan? Ya kan? Itu perlu data. Oke. Tadi untuk itu revenue management. Market research sama itu kayak tadi kan. Nah, terus untuk personalized offer. Ini kita melangkah ke level lebih lanjut. Misalnya kita udah tahu, ini ada turis yang memang biasa gitu kan ke Bali atau mungkin di hotel ada yang biasa ke hotel kita tiap setahun misalnya ya, tiap setahun sekali, tiap bulan Januari misalnya. Jadi tahun depan di bulan Desember kita udah langsung bilang, Bapak nanti Januari mau ke sini lagi. Nanti kalau ke sini lagi mau apa? Mau kita siapkan kamar yang biasa atau apa? Orang seneng loh digituin. Dan ini udah ada faktanya, ini udah berbelasan tahun yang lalu. Ini faktanya saya dapat waktu itu, saya masih kuliah. Berarti itu tahun 94-an. Saya masuk kuliah 92. Jadi nggak mungkin saya masuk kuliah, saya langsung belajar marketing waktu itu ya. Jadi saya ingat waktu itu setelah saya berapa tahun kuliah, saya dapat fakta ini. Jadi ini ada orang, dia emang kebiasaan nginep misalnya, karena dia travel dibayarin kantor. Dia misalnya, ini contoh aja yang gampang ya. Dia tinggal di Jakarta, dia sering travel ke Bandung. Di Bandung dia nginep hotel bisa beda-beda gitu. Tapi kadang-kadang di hotel A. Di hotel A itu dia selalu punya uh, permintaan yang unik. Jus wortel. Oke? Jus wortel.
Dia bukan pelanggan tetap di hotel A itu. Jus wortel. Permintaannya unik kan? Walaupun nggak aneh-aneh banget sih ya. Come on, jus wortel. Walaupun nggak banyak orang yang minum, tapi itu masih biasa gitu kan. Nggak kayak jus apa gitu ya misalnya. Tapi kalau ini kan masih. Tapi di kota A, anggaplah tahun 2021. 15 tahun kemudian, ini orang udah jadi CEO, udah jadi apa gitu ya. Dia ke Bandung, dia nginep di Hotel A. Ingat ya, 15 tahun yang lalu, dia orang biasa, cuma staff, cuma apa. Dia bukan direktur, bukan presiden, bukan apa gitu. 15 tahun kemudian, dia datang ke situ. Di kamarnya, itu udah ada jus wortel. Jadi, hal-hal yang personalized kayak gitu, bayangin efeknya kayak apa. Yakin saya itu orang yang udah jadi CEO, dia nggak bakal ke hotel lain, dia pasti di situ terus. Tapi bukan berarti, berarti akhirnya hotel itu bakal menang. Karena trik seperti itu sekarang udah mulai banyak dipakai orang. Karena apa? Persaingan makin ketat. Harus ada pembedanya kan. Itu yang dimaksud personalized offer. Jadi, oke, semua orang jualan HP. Sekarang gimana caranya supaya bisa jualannya beda? Oke, semua orang jualan obat. Gimana caranya supaya, sebelum jualan konsultasi dulu. Walaupun konsultasinya mungkin nggak kayak ke dokter beneran gitu ya, tapi paling nggak ada sesuatu pembeda. Itu intinya. Oke. Ini yang mungkin agak menarik. Jadi zaman dulu nih, kalau travel tourism, investment opportunities-nya apa sih? Kalau punya hotel kegedean lah ya, duit berapa miliar. Punya kamar apartemen biar bisa disewain, kayak Airbnb gitu kan. Even kamar apartemen pun mahal sekarang. Misalnya kamarnya berapa sih? 2 miliar. Kita nggak punya duit. Bisa nggak dibikin kayak reksadana? Kamar hotel itu dipecah kepemilikannya jadi 10 orang misalnya atau apa. Dan itu sudah terjadi di luar negeri. Di kita belum. Mudah-mudahan nanti. Itu yang bisa dilakukan gitu loh. Investment opportunities-nya banyak banget. Jadi, apa ini investment opportunities kalau dibuat di travel? Banyak. Di luar negeri udah ada. Di kita yang belum banyak masuk. Oke? Nah, ini tadi kita ngomongin Airbnb. Nah, ini kalau untuk government sebenarnya government itu yang paling perlu big data. Tapi justru yang paling nggak mau. Kenapa? Zaman saya dulu kecil, kita punya statistik yang namanya tingkat kriminalitas di Jakarta, di Surabaya, di Manado, di mana. Sekarang itu udah nggak ada. Kenapa nggak ada? Supaya kalau polisinya nggak ngapa-ngapain, nggak ketahuan. Padahal itu fatal banget. Perlu banget. Sama aja kayak kalian hidup perlu oksigen. Itu perlu banget. Kita perlu statistik itu. Buat apa? Karena kalau sekarang kan kayak debat kusir. Aduh, sekarang makin bahaya ya, makin susah ya. Banyak anak diculik. Waduh, ada perampokan. Apa buktinya? Bisa iya, bisa enggak. Kalau kita punya statistik itu, dasarnya jelas. Oke, tingkat kriminalitas kita 100. 100 itu tinggi apa rendah? Coba lihat tahun kemarin berapa. Tahun kemarin 80, sekarang 100. Berarti naik dong. Sekarang 100. Tahun kemarin berapa? 300. Berarti turun dong. Kalau ada datanya, kita ngomong nggak kayak sampah gitu. Kita ngomong jelas arahnya. Kalau sekarang kan tinggal dibikin nggak jelas aja. Hebat kok, semua nggak ada. Atau nggak mungkin kalau ada yang parno. Waduh, sekarang kemana-mana susah. Kemarin gara-gara misalnya kemarin baru lihat berita anak diculik. Akhirnya jadi parno. Anak yang mau main nggak boleh. Kesian kan? Kalau ada statistiknya, datanya jelas. Bukan berarti kalau dia tahu statistik itu anak selamanya nggak mungkin diculik. Ya nggak juga. Tapi bertindak sesuai dengan data itu lebih valid. Oke? Jadi di sini ini yang penting lagi. Ini mungkin nanti begitu kalian lulus baru kalian iya ini beneran penting. Pengangguran. Loh, apa hubungannya antara big data dengan pengangguran? Karena
faktanya yang terjadi itu apa? Lulusannya banyak, padahal tenaga kerja juga banyak dibutuhkan, tapi nggak nyambung. Tenaga kerja butuhnya skillnya apa, tapi yang lulus banyak skillnya apa. Nggak nyambung. Gimana bisa dibikin nyambung? Data. Jadi dari awal, si tenaga kerja udah kasih info ke dunia pendidikan. Kita butuh yang kayak gini. Kita butuh ini. Kita butuh ini. Kalau sekarang ini kan enggak. Dari dunia pendidikan yang nebak-nebak nih. Kayaknya sekarang yang lagi hot tuh ini ya, ini ya, ini ya. Kalau misalnya itu bisa disambungin. Perlu di tengahnya siapa? Pemerintah. Nggak ada yang lain. Siapa yang berhak gitu bilang ke Unilever untuk ngubungin ke IBS gitu kan? Harus di tengahnya siapa? Pemerintah yang harus bisa menghubungkan itu. Nggak ada yang lain. Emang fungsinya itu. Jadi, buat melihat menekan tingkat pengangguran. Karena kalau pengangguran itu cuma masalah kerjaan nggak ada, fine, masuk akal. Lah, ini kerjaan banyak. Karena faktanya lagi, waktu saya kerja di bank maupun di IT, faktanya ya, kita kesulitan nyari orang. Bayangin. Sedih dong. Sedih loh kalau misalnya ada orang yang tahu fakta kedua ini. Dunia kerja kesulitan nyari orang, padahal yang nganggur banyak. Aneh, ya kan? Kok bisa? Kita setengah mati kesulitan nyari orang, yang nganggur banyak. Karena ini yang nganggur 10 juta, 5 juta. Kan misalnya nih, saya kan kerja di perusahaan A. Orang bilang dong, itu ada 10 juta orang nganggur, kenapa nggak lo ambil? Nggak bisa, speknya nggak masuk, requirement-nya nggak masuk. Nah, itu dia masalahnya. Perlu data supaya nanti dunia pendidikan bisa menghasilkan orang yang speknya masuk di dunia kerja. Itu maksudnya. Oke? Nah, kalau misalnya udah bisa, ini berhubungannya juga dengan apa? Tingkat kemiskinan. Orang miskin karena apa? Nggak punya duit. Nggak punya duit karena apa? Nggak punya kerja. Pak, kan kerjaan nggak yang nyediain nggak harus pemerintah. Siapa bilang pemerintah harus nyediain kerjaan? Enggak. Ngasih sarananya, ngasih peraturannya, karena itu fungsinya pemerintah. Kita nggak nyuruh pemerintah ngasih kerjaan ke 1000 orang, 1 juta orang. Enggak. Kita cuma perlu sarananya. Kita perlu aturannya. Kita perlu datanya yang kayak tadi. Menghubungkan bahwa nih lulusan harus bisa punya spek yang dibutuhkan oleh dunia kerjaan. Oke. Jadi gini. Yang gampang. Faktanya lagi saya kasih. Di Jerman, orang nggak perlu sampai S1. Dia cuma D3, dia bisa langsung kerja di tempat yang spesifik. Misalnya dia jadi mekanik di mana? Di Mercedes, di Porsche, di BMW. Dia nggak perlu sampai S1. Dia D3, dia khusus misalnya buat ngerjain ban. Udah seumur hidup, sampai mati ban doang. Tapi kerja dong, udah kan? Daripada, ya ini bukan berarti S1 itu jelek. Daripada misalnya dia D3 benar-benar cuma ngurusin ban dari awal kerja sampai mati, daripada belajar S1 belajar segala macam, belajar ban, belajar big data, belajar kewirausahaan, belajar apa, marketing, belajar apa, begitu udah capek-capek lulus kagak kerja. Mendingan mana? Sama ini yang D3 dia beneran cuma ngurusin ban sampai mati, tapi udah dong kerja, bisa punya rumah, bisa punya istri, bisa punya anak. Think about it. Oke. Makanya tadi kenapa? Ya memang orang pengen, semua orang siapa sih yang nggak pengen jadi CEO, semua orang pengen jadi direktur. Tapi kan kita ngelihat yang penting kemiskinannya hilang. Kita lihat dari segi global loh ya, dari segi level negara. Kita nggak ngelihat permintaan tiap orang. Oke. Nah, di sini ini yang biar supaya kan, kita nggak tahu apa yang diinginkan masyarakat. Justru itu pakai data supaya tahu. Jangan sampai gitu kan, bikin jembatan, bikin anu, ternyata nggak dipakai.
Apa dasarnya bikin itu? Harus ada dong, harus jelas. Dasarnya bikin, oh karena ini tingkat kemacetan, tingkat apa, atau misalnya memang trafficnya tinggi atau apa, whatever. Yang penting ada datanya. Kasih lihat datanya, ini datanya, selesai. Buktinya apa? Balik ke Tesla itu. Udah bikin orang mati banyak, tapi nggak dimarahin. Karena apa? Dia pakai asumsinya valid, dia pakai asumsinya jelas. Bukan sesuatu yang sembrono gitu loh. Orang pun nggak akan marah. Walaupun ini kan ekstrim loh, sampai meninggal, nggak main-main itu. Tetap aja dia nggak dituntut, dan orang nggak marah, karena orang tahu ceritanya seperti apa. Oke, sekarang, nah, ini saya akan kasih, apa ya namanya, bantuan kali ya. Feedback untuk tugas kelompok kalian. Untuk kelompok A, the big question itu apa? Meminimalisir default. Default itu adalah kredit macet. Dan mencegah nasabah pindah bank. Mencegah churning tadi ya, nasabah pindah bank. Itu the big question yang harus dijawab. Nanti big question itu bisa muncul question-question lain yang kecil kan. Meminimalisir default, emang yang banyak default siapa? Orang seperti apa? Yang banyak default itu yang saldonya berapa? Yang banyak default itu yang jobsnya apa? Yang marriage-nya seperti apa? Yang level education-nya seperti apa? Banyak kan? Nah, mencegah pindahnya itu gimana? Pakai asumsi? Boleh. Misalnya, Pak datanya nggak ada. Pakai asumsi. Oke. B. Data finansial. Ini yang paling gampang. Di bisnis semua intinya apa? Maximizing profit. Oke, gimana caranya maximizing profit? Yang tadi saya dari awal udah bilang kan, kita mau ngegenjot produk yang profit paling tinggi, atau secara bersamaan juga, ini yang rendah, gimana caranya bisa dinaikin? Pakai iklan, pakai diskon, pakai apa gitu ya. Dilihat dari produknya, dilihat dari regionnya, apa namanya, daerahnya, dilihat dari segmennya, mau dilihat dari gabungan dari region sama segmen, region sama daerah, atau sama apa, sama produk, anything. C, masalah apa nih, accident safety kalau nggak salah ya. Oke, kecelakaan. Jadi pertanyaan yang harus jawab cuma satu. Ya dong, kita meminimalisir kecelakaan. Kalau perlu menghilangkan, tapi nggak mungkin bisa. Karena apa? Selalu pasti ada. Karena namanya risiko itu nggak mungkin bisa dihilangkan, cuma bisa dimitigasi. Kita meminimalisir kecelakaan. Pertama, untuk bisa minimalisir, kita harus tahu dulu dong, kecelakaan paling banyak di mana? Kecelakaan paling banyak siapa? Kecelakaan paling banyak tipe kerjaan apa? Udah kita bisa lihat kecelakaannya ini. Yang paling banyak menghabiskan duit yang mana? Ya kan? Karena kan intinya semua profit juga dong. Jangan sampai kecelakaannya udah diminimalisir tapi kecelakaannya tetap biayanya tinggi gitu. Ujung-ujungnya keluar duit juga gitu kan. Kan kita pengen menekan kecelakaan karena kita berharap dengan kecelakaannya berkurang, duit yang perlu dikeluarin berkurang sehingga profit bisa naik. Oke? Yang D, tingkat kematian. Ini yang tadi kita bahas yang seru ini kan, yang disease. Karena apa? Dari semua data, ini adalah data yang actual. Oke? Negara bagian mana? Yang nanti kelihatan nih dari per daerah. Yang daerah mana yang penyakit jantungnya paling banyak. Jadi ini daerahnya mungkin bisa karena ada penyakit yang overlapping. Ini ada yang meninggal dia karena penyakit jantung dan apa? Jantung dan misalnya septisema, whatever, saya nggak ngerti lah itu istilah-istilahnya. Sama ini. Jadi nggak mungkin sendirian kasusnya. Jadi misalnya jantung plus apa? Jantung plus COVID, jantung plus apa gitu ya. Jadi itu yang kita lihat pertama per disease-nya apa, per bagiannya gimana. Terus kalau misalnya memang dia ada data time series-nya, kita lihat juga naik atau turun. Dibandingkan misalnya per negara, per disease, atau dibandingkan per apalagi. Misalnya di sini datanya tuh ada apa sih? Bisa per gabungan. Misalnya gabungan antara disease ini dengan disease yang ini. Atau mungkin dibandingkan dengan jumlah kematian yang normal. Karena bisa jadi misalnya, ini kelihatannya normal tapi ternyata sebenarnya ini COVID misalnya. Gimana cara ngelihatnya? Tinggal dilihat kan misalnya, ini ada nggak hubungannya antara si penyakit ini sama disease yang natural causes dengan yang COVID gitu kan. Tapi itu kita nggak bahas terlalu
dalam karena itu hubungannya dengan asosiasi. Kalaupun kalian mau, fine, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Tapi intinya dari data itu kita pengen ngelihat persebarannya gimana dan prediksinya gimana. Itu tadi kan intinya. Sorry, mana sih tadi? Ini apa? COVID-19 dibandingkan dengan disease mematikan yang lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Tapi misalnya nanti, oh baru keinget apa nanti pertanyaan, nggak masalah. Tinggal bisa hubungi saya lewat WhatsApp atau lewat email. Oke. Atau lewat e-kampus juga bisa. Ya, seperti biasa, ini link untuk kuliahnya yang sekaligus berfungsi sebagai absensi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Iya. Ingat ya, Pak. Ya.